Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priyanka Sasadara Prasena Putri dari kelas 11 Tata Boga 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang masa kejayaan Islam. Persepsi 1. Amati dan jelaskan makna dan pesan apa saja kalian dapatkan dari gambar berikut dan kaitkan dengan tema materi. 1. Piramida di Mesir. 2. Masjid Cordova di Spanyol. Gambar pertama, piramida di Mesir. Piramida di Mesir merupakan salah satu dari 7 keajaiban di dunia. 14 abad lalu, Al-Quran telah menjelaskan pembuatan piramida ini. Tujuan utama Fir'aun membuat piramida ini bukan untuk makam-makam, melainkan untuk melihat Tuhannya Nabi Musa. Dan gambar yang kedua ada Masjid Cordova di Spanyol. Masjid Cordova di Spanyol merupakan bukti kejayaan Islam di Eropa. Masjid Cordova di Spanyol merupakan peninggalan dinasti Umayyah yang saat itu berkuasa di Andalusia. Saat itu Cordova merupakan kota yang paling besar dan kota yang paling maju di seluruh Eropa. Persepsi 2. Baca sejarah Bani Umayyah, lalu jelaskan kemajuan Islam di bidang apa saja yang dicapai pada masa itu. 2. Baca sejarah Bani Abbasiyah, lalu jelaskan kemajuan Islam di bidang apa saja yang dicapai pada masa itu. Untuk nomor 1 adalah pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan luasnya daerah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Perkembangan pada masa ini meliputi bidang politik, bidang keagamaan, bidang ekonomi, bidang arsitektur, bidang sosial, dan bidang militer. Nah, untuk jawaban nomor 2, pada masa Bani Abbasiyah, perkembangan Islam ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan pada masa ini meliputi bidang politik, bidang ekonomi, bidang arsitektur, bidang sosial, dan bidang militer. Persepsi 3. Kritisi peristiwa di bawah ini dari beberapa sudut pandang. Contoh dari sisi agama, sosial, budaya, dan sebagainya. 1. Runtuhnya peradaban Islam pada masa lalu dikarenakan mulai pudarnya ketaatan pemeluknya kepada Sang Khalik, saling dengki dan serakah. Umat Islam tidak memiliki semangat untuk maju. Ketaatannya kepada Allah dicampur adukan dengan khurafat dan tahayul. Semangat untuk mengikuti taklid tidak dibarengi dengan kekritisan. Dalam semua hal ini, inilah awal penyebab kemunduran Islam. Andaikan penyebab ini sekarang bisa diperbaiki, niscaya Islam akan mengulang masa kejayaan yang pernah diraih masa lalu. Dari sisi agama, Islam merupakan agama yang mendorong umatnya untuk maju, bukan sebaliknya. Sedangkan dari sisi sosial, runtuhnya peradaban Islam dikarenakan kemaksiatan dan pelanggaran syariat Islam yang merajalela. Nah, kita masuk di evaluasi. Nah, kita sekarang masuk ke evaluasi di soal yang pertama. Jelaskan periodisasi sejarah peradaban Islam yang kamu ketahui. Yang pertama, periode klasik antara 650 sampai 1250 dibagi menjadi 2 fase. Fase ekspansi antara 650 sampai 1000 dan fase disintegrasi antara 1000 sampai 1250. Yang kedua ada periode pertengahan dibagi menjadi 2 fase. Fase kemunduran antara 1250 sampai 1500 dan fase munculnya 3 kerajaan besar antara 1500 sampai 1800. Dan yang ketiga, periode modern dari 1800 sampai sekarang. Periode modern ini merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Mengapa umat Islam mengalami kemajuan yang sangat gemilang? Jelaskan faktor-faktor penyebabnya. Faktor-faktor penyebabnya itu ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang pertama, konsistensi dan istiqomah umat Islam terhadap ajaran Islam. Yang kedua, agama Islam mendorong umatnya untuk maju. Yang ketiga, Islam sebagai rahmat seluruh alam. Yang keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan di dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Nah, untuk faktor eksternalnya, yang pertamanya terjadi asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang telah lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, gerakan penerjemah. Pada masa periode klasik, usaha penerjemah kitab-kitab asing dilakukan dengan sangat giat sekali. Soal nomor 3. Sebutkan kemajuan apa saja yang dicapai pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah,
Perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Perkembangan Islam pada masa itu meliputi bidang politik, bidang keagamaan, bidang ekonomi, bidang bangunan atau arsitektur, bidang sosial, dan bidang militer. Soal nomor 4. Sebutkan kemajuan apa saja yang dicapai pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, perkembangan Islam ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, bidang ekonomi, bidang bangunan atau arsitektur, bidang sosial, dan bidang militer. Dan kita masuk ke soal nomor 5. Sebutkan tokoh-tokoh yang pernah berjasa dalam dunia pengetahuan yang hidup pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama ada Ibrahim Al-Fazari, yang kedua ada Nasiruddin Al-Hushi, yang ketiga ada Ali bin Isa Al-Usturlabi, yang keempat ada Ali bin Robban At-Tabarani, yang kelima ada Ibnu Sina, dan yang keenam ada Muhammad bin Musa Khawarizmi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.